Alam ini pada lahiriahnya adalah tipuan dan batiniahnya adalah peringatan. Nafsu memandang kepada lahiriahnya yang menipu daya, sementara hati memandang kepada batiniahnya yang memberi peringatan. Alam maya ini boleh dilihat melalui dua aspek, yaitu aspek lahir dan aspek batin. Aspek lahir memperlihatkan satu keadaan sementara aspek batin pula memperlihatkan keadaan yang lain. Bagi memudahkan pemahaman alam dibagi menjadi dua bagian, yaitu alam rendah yang dikenal sebagai alam dunia dan alam tinggi yang dikenali sebagai alam malaikat atau alam malakut. Alam dunia adalah tempat kediaman manusia dan juga musuh manusia yaitu Saitan. Manusia menjadi permata bagi dunia. Dunia ini diciptakan khusus untuk ditempati manusia buat melaksanakan hukum ketentuan Allah pada azali. Manusia dijadikan khalifah atau penguasa yang bertanggung jawab menjalankan perundangan Tuhan yang telah siap dibentangkan. Dalam melaksanakan tugasnya manusia tidak dibiarkan dalam kebingungan. Tuhan selalu mengantarkan ayat-ayatnya, tanda-tanda dan petunjuk sebagai penyuluh jalan bagi manusia selaku pelaksana hukum Tuhan. Ayat-ayat, tanda-tanda dan petunjuk yang disampaikan kepada manusia adalah disesuaikan dengan sifat manusia dan alam dunia yang mereka diami. Utusan Allah yang menyampaikan ayat-ayat, tanda-tanda dan petunjuk kepada manusia dipilih dari kalangan manusia sendiri dan bertutur dalam bahasa manusia. Manusia mendengar para rasul membacakan ayat-ayat Allah dalam bahasa yang mereka fahami. Rasul-rasul pada lahirnya bersifat sebagai manusia tetapi pada batinnya adalah juru bicara Allah, menyampaikan apa yang Allah mau sampaikan. Bahasa yang digunakan pada lahirnya adalah bahasa manusia tetapi pada batinnya adalah kalam Allah. Dalam melaksanakan tugas membawa risalat, rasul-rasul diperkuat dengan mukjizat. Mukjizat tersebut pada lahirnya merupakan perubahan yang luar biasa terjadi pada anasir alam, tetapi pada batinnya adalah pertunjukan kekuasaan Tuhan. Dalam kehidupan harian manusia melihat berbagai-bagai kejadian seperti curahan air hujan, tiupan angin, alunan ombak dan lain-lain. Mereka melihat kejadian alam pada lahirnya tetapi pada batinnya adalah perjalanan peraturan Allah. Manusia juga pada lahirnya mengalami berbagai peristiwa tetapi pada batinnya adalah takdir ilahi. Jadi, seluruh aspek kehidupan dalam alam dunia ini merangkum aspek lahir dan aspek batin. Aspek lahir memperlihatkan benda-benda alam dan aspek batin menyatakan hubungan segala sesuatu dengan Tuhan. Jika pandangan hanya tertuju kepada aspek lahir maka hanya benda-benda alam dan peristiwa yang kelihatan, tidak ada kenyataan tentang Tuhan. Pandangan yang hanya memperlihatkan alam akan mewujudkan sikap bebas merdeka, tidak merasa bergantung kepada Tuhan, tidak berasa malu melakukan maksiat jika tidak dilihat oleh sesama manusia walaupun Tuhan melihatnya. Orang yang memiliki pandangan begini adalah orang yang memperturutkan hawa nafsunya yang selalu berselera dengan benda-benda alam. Pandangan yang seperti ini menjemput Saitan supaya ikut memperindahkan benda-benda yang digemari oleh hawa nafsu itu. Pandangan nafsu yang membelakangi Tuhan akan dibungkus oleh pandangan Saitan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dengan yang demikian,
bagaimana pikiranmu, wahai Muhammad, terhadap orang yang menjadikan hawa nafsunya Tuhan yang dipatuhinya, dan ia pula disesatkan oleh Allah karena diketahuinya bahwa ia tetap kufur ingkar, dan ditutup pula atas pendengarannya dan hatinya, serta diadakan lapisan penutup atas penglihatannya. Maka siapakah lagi yang dapat memberi hidayah petunjuk kepadanya sesudah Allah menjadikan dia berkeadaan demikian? Oleh karena itu, mengapa kamu, wahai orang-orang yang ingkar, tidak mau beringat dan insaf? Ayat 23, Surah Ja'atiyah. Orang yang pandangan nafsunya dibungkus oleh pandangan syaitan akan mengalami keadaan yang lebih berat. Dengan sebab keingkaran mereka, Allah menutup atas hati mereka serta pendengaran mereka, dan pada penglihatan mereka ada pentutupnya, dan bagi mereka pula disediakan azab siksa yang amat besar. Ayat 7, Surah Al-Baqarah. Kesudahannya mereka sampai kepada keadaan, orang-orang yang melakukan perkara-perkara tersebut, merekalah yang dilaknat oleh Allah serta ditulikan pendengaran mereka, dan dibutakan penglihatannya. Setelah diterangkan yang demikian, maka adakah mereka sengaja tidak berusaha memahami serta memikirkan isi Al-Quran? Atau telah ada di atas hati mereka kunci penutup yang menghalangnya daripada menerima ajaran Al-Quran? Ayat 23 dan 24, Surah Muhammad. Pendengarannya tidak dapat lagi mendengar kebenaran dan penglihatannya tidak dapat lagi melihat kebenaran. Inilah keadaan orang yang dilaknat oleh Allah. Allah subhanahu wa ta'ala telah melaknatkan seorang hambanya, maka berubah sifat hamba itu dari orang salih menjadi iblis dan gugurlah segala amalan yang pernah dikerjakannya. Jika Allah melaknatkan seseorang Bani Adam, maka dia akan menjadi syaitan berbangsa manusia. Manusia syaitan akan mendorong manusia lain supaya mengikutnya pergi ke neraka. Supaya selamat dari keadaan tersebut, Rasulullah SAW menasehatkan dengan peringatan. Sesungguhnya di dalam jasad anak Adam itu ada seketul daging. Jika baik ia, niscaya baiklah semua anggotanya. Bila jahat ia, niscaya jahatlah seluruh anggotanya. Ketahuilah, itulah kalbu, hati. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya berjayalah orang yang menjadikan dirinya, yang sedia bersih, bertambah-tambah bersih dengan iman dan amal kebaikan, dan sesungguhnya hampalah orang yang menjadikan dirinya, yang sedia bersih itu susut dan terbenam kebersihannya dengan sebab kekotoran maksiat. Ayat 9-10, Surah Asy-Syams. Penyucian hati adalah penyelamat manusia dari tertipu oleh benda-benda alam dan kejadian yang lahir. Hati yang suci bersih dapat melihat terus ke dalam batin bagi setiap yang lahir. Bila dia mendengar bacaan ayat-ayat Quran, hatinya mendengar ucapan kalam Allah. Bila dia melihat sesuatu peristiwa terjadi, hatinya melihat perjalanan takdir Allah. Bila dia melihat sesuatu kegemparan, hatinya melihat kekuasaan Allah. Apa juga yang lahir yang dilihatnya akan membuat hatinya melihat manifestasi ketuhanan padanya. Tiada sesuatu yang terlepas daripada ikatan ketuhanan ilahi. Pandangan terhadap ketuhanan bukan sebatas alam dunia, malah rohaninya mencapai alam malakut dengan mata hatinya tetap tidak beranjak dari melihat kepada ketuhanan. Hatinya melihat bahwa malaikat tidak mempunyai kuasa walau sebesar zarah pun untuk berbuat sekehendaknya.
Semuanya tunduk dan patuh kepada Allah. Walaupun sekalian malaikat berkumpul untuk menolongnya, dia tetap melihat bahwa penolong sebenar adalah Allah, Tuhan sekalian alam. Begitulah pandangan mata hati yang tidak dilindungi oleh yang lahir untuk dia melihat kepada yang batin. Sang Kiai